Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan saya Laras Dalena dan teman saya Mela Lestari. Simak video kita ya. Baik Bapak, perkenalkan saya Laras Dalena dari Pendidikan Matematika FKIP Unit. Nah, di sini Laras izin mewawancara Bapak sebagai tugas matkul Pendidikan Matematika. Nah, di sini Laras mau kenalan dulu, nama Bapak siapa? Ya, baik, terima kasih. Nama saya Bapak M. Yunus. Tugas sehari-hari di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Dan di sini berperan sebagai katakanlah tokoh masyarakat. Karena saya terlibat di baik itu di kegiatan RT maupun di lembaga kemasyarakatan, termasuk juga lembaga sosial. Jadi saya juga aktif di pengurus masjid. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Bunda Laras? Baik Pak. Jadi di sini kami mempunyai tugas dengan tema itu gotong royong. Nah, Laras di sini mau tanya seputar gotong royong yang terlibat di dalam RT 9 ini, Pak. Nah, sebelumnya Laras mau tanya dulu, menurut Bapak gotong royong itu apa sih? Ya, oke, terima kasih. Jadi kaitan dengan gotong royong barangkali inilah salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang mempunyai jiwa dan sifat bergotong royong yang tidak ada di negara lain. Satu-satunya gotong royong ini adanya di Indonesia. Jadi kalau cerita masalah gotong royong itu namanya kerjasama untuk kebaikan, baik itu dalam hal-hal kebersihan, pembangunan rumah ibadah, termasuk juga kalau ada kematian itu juga termasuk gotong royong juga namanya. Nah, jadi itulah namanya makna daripada gotong royong yang ada di kita. Selanjutnya itu Laras mau tanya, gotong royong yang dilakukan di RT 9 ini apa aja, Pak? Oh ya, jadi gotong royong di RT 9 Kelurahan Nusa Indah ini banyak hal yang dilakukan itu karena Pak RT sekarang ini kan dalam keadaan kurang sehat, jadi saya mewakili beliau. Nah, biasanya di RT 9 ini gotong royong itu berupa perbaikan, katakanlah itu siring, termasuk juga itu pembersihan jalan, dan yang tidak kalah penting adalah gotong royong di rumah ibadah. Pada saat-saat tertentu, misalnya pada saat menghadapi hari-hari besar keagamaan, itu kan gotong royong melibatkan seluruh warga. Itu yang kegiatan gotong royong yang ada di RT 9 Kelurahan Nusa Indah ini. Untuk kegiatan gotong royong ini apakah ada kegiatan rutinnya gitu Pak? Kapan aja dilakukan? Kalau gotong royong ini sebenarnya tidak rutin. Terkadang itu kita spontanitas saja. Kalau memang diperlukan kita gotong royong tidak mesti harus 1 bulan sekali. Terkadang itu seminggu sekali kan. Nah, kalau memang mendesak ya barangkali pada hari-hari tertentu kita laksanakan gotong royong. Misalnya hari-hari besar keagamaan, katakanlah hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, itu kan tidak mesti jatuh hari Minggu kan. Jadi sebelumnya itu juga kita harus gotong royong. Walaupun hari Minggu itu terkadang kita secara rutin juga bergotong royong untuk membersihkan tempat-tempat seperti saya bilang tadi, jalan, mungkin barangkali selokan yang katakanlah mampet dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang terlibat dalam kegiatan gotong royong itu siapa aja, Pak? Kalau yang terlibat ini seluruh warga,
seluruh warga yang punya kesadaran. Karena yang namanya gotong royong ini kita tidak memaksa ya. Kita umumkan, kita ajak, kita himbau masyarakat khusus warga RT 9 ini, kalau dia merasa warga tentu dia terpanggil untuk ikut gotong royong. Tapi ada juga yang berkali-kali kita himbau, kita ajak, tetapi kesadarannya belum. Jadi biar aja, nanti kan masyarakat yang akan menilai secara otomatis, nanti kan sanksi sosial kan ada pada dirinya suatu ketika. Ya. Baik Pak. Selanjutnya manfaat dari gotong royong ini apa bagi masyarakat RT 9? Ya, kalau manfaatnya sangat banyak. Pertama sekali ya tadi yang namanya gotong royong itu kan untuk kerjasama untuk suatu tujuan tertentu dalam hal kebaikan. Nah, misalnya tadi kalau kita lihat jalan itu katakanlah kotor, berlobang atau selok itu mampet, itu kan gunanya untuk kita semua. Kalaulah nanti musim penghujan seperti sekarang ini, kalau tidak dibersihkan akan terjadi banjir. Nah, kalau jalan begitu juga, kalau kita tidak bersihkan, tidak rapikan, itu kan akan membahayakan pengendara. Bukan hanya untuk warga saja, tapi untuk seluruh masyarakat yang lewat di jalan itu. Nah, pertanyaan terakhir, kendala ketika melakukan gotong royong itu apa aja, Pak? Ya, kendalanya yang jelas itu tadi saya bilang masih adanya masyarakat yang kurang peduli, kesadarannya kurang, ya termasuk juga barangkali yang yang sehari-hari itu super sibuk. Ya katakanlah dia barangkali untuk hari Minggu itu dia tidak punya waktu untuk menyatu dengan masyarakat di sini, yaitu tadi kendala. Dan yang kedua masalah ya katakanlah fasilitas kita itu kan kita kan bawa dari rumah masing-masing. Langkah baiknya kalau memang di RT kita ini punya fasilitas tertentu, misal mesin rumput sudah disiapkan tersendiri, ada semacam barang inventaris, termasuk juga di situ ya katakanlah ini ada apa namanya semacam pisau, arit, itu harus ada untuk sebagai barang inventaris RT-nya. Nah, itu kendala, terkadang yang datang itu hanya datang dengan melihat-lihat aja seperti pengawas, tapi kalau dia punya bahan atau alat itu kan dia kerja langsung. Karena kita kerja bukan kumpul aja, itu yang kendalanya. Baik, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya di RT 9 ini untuk kegiatan gotong royongnya itu udah terlaksana ya Pak. Iya. Namun belum maksimal karena masyarakat yang bergabung itu belum sepenuhnya, masih ada beberapa elemen yang kadang ikut, kadang enggak. Kemudian fasilitasnya belum memadai juga ya Pak. Baik, jadi itu aja Pak untuk wawancara kita pada hari ini. Terima kasih banyak telah membantu kami. Ya, sama-sama. Ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Amelia Lestari, salah satu mahasiswa UNIP. Di sini saya ingin izin ke Bapak untuk mewawancarai Bapak terkait memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan kami. Nah, di sini kami akan mewawancari Bapak terkait tema gotong royong, Pak. Baik, Sebelumnya, boleh saya tahu nama Bapak siapa, Pak? Tamrin, Pak. Baik, Pak. Nah, sebelum mulai wawancaranya, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak. Menurut Bapak, apa sih Pak arti gotong royong itu, Pak? Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dikerjakan bersama-sama dalam hal kita untuk meringankan atau menyelesaikan suatu pekerjaan tersebut sehingga dapat tercapai dengan harapan kita
kita. Baik, terima kasih Pak. Nah, selanjutnya Pak, di lingkungan RT 9 ini Pak, bentuk gotong royongnya itu seperti apa saja sih Pak? Gotong royong yang ada di sini, kebersihan lingkungan, kebersihan di masjid, termasuk juga menjelang hari-hari Lebaran, puasa, biasanya kami di sini mengadakan gotong royong. Kalau lingkungan di sini kan ada beberapa siring drainase yang perlu kami kerjakan bersama, termasuk jalan-jalan lingkungan di gang-gang ini itu kami lakukan secara bergotong royong. Secara pernah camat, Pak Lurah bergabung di sini, kami undang, dan juga kami pernah bergotong royong di tingkat kelurahan karena juga kecamatan, karena dekat di RT 9 ini. Baik Pak, boleh kami tahu Pak, kapan saja sih Pak dilaksanakannya gotong royong? Apakah itu akan sering dilaksanakan rutin setiap minggu atau bagaimana Pak? Gotong royong di lingkungan di sini dilakukan selama sebulan sekali, karena di lingkungan RT 9 ini sudah cukup bersih. Kalau untuk gotong royong kebersihan di drainase 3 bulan sekali kami laksanakan. Selanjutnya menjelang hari Lebaran, puasa, biasanya kami arahnya ke masjid gotong royong itu. Baik Pak, nah dalam melakukan gotong royong itu siapa saja Pak yang bisa terlibat? Ataukah hanya para bapak-bapak yang ada di RT ini saja, ataupun ibu-ibu dan anak-anak remajanya juga bisa ikut terlibat Pak? Untuk gotong royong kami mengajak warga masyarakat, ibu-ibu, anak-anak Risma. Diumumkan biasanya kami di masjid. Misalnya kan ada gotong royong besok pagi, bagi yang kurang sehat biasanya dia membantu membeli kue, menyumbang apa kue, aqua, kopi, misalnya biar tambah semangat gitu. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Lalu untuk gotong royong itu di lingkungan daerah mana saja Pak di RT 9 ini? Apakah hanya di rumah ke rumah, antara rumah ke rumah saja, ataukah di mana Pak? Lingkungan kami laksanakan umumnya dan di masjid. Kalau rumah masing-masing aja. Oh, baik Pak. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi, saya juga ingin tahu Pak, manfaat gotong royong yang dilakukan di RT 9 ini apa sih Pak? Manfaatnya itu Pak? Manfaat gotong royong sangat baik, sangat positif sekali, mengajak kita bersilaturahmi dengan masyarakat lingkungan, agar di dalam waktu gotong royong disitulah kita bercanda, saling senda gurau, sehingga sambil kita bekerja itu ada makan bersama, ngopi bersama, timbul gagasan-gagasan untuk menyelesaikan tentang apa yang ada yang perlu di lingkungan kita, seperti program alam, Nah, masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu apakah ada kendala Pak selama gotong royong yang dilakukan di lingkungan RT 9 ini Pak? Untuk selama ini tidak ada kendala, cuma di bagian anak-anak remaja saat ini yang kurang sering bermain dengan HP. Jadi pesan kami selaku orang tua, bila saatnya kita bekerja bersama, tolonglah orang tua menghimbau untuk anak-anak
sama-sama bergotong royong, jangan terlalu banyak main HP gitu. Baik Pak, jadi terkait wawancara yang saya lakukan tadi, saya juga dapat menyimpulkan bahwa gotong royong yang dilakukan oleh Presiden itu sudah hampir maksimal, tetapi kendala-kendalanya tadi itu masih banyak juga, seperti kayak kurang kesadarannya atau kurangnya orang tua yang menghimbau-himbau anak-anaknya untuk ikut bergabung. Iya. Nah, sebelum saya mengakhirinya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak sudah bersedia untuk diwawancarai dengan saya. Baik Pak, kalau begitu saya berterima kasih juga Pak sama Bapak. Ya, sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk gotong royong ya teman-teman.